Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam channel Eben Sinaga HMH. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan kita kali ini, mari kita berdoa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat anugerah dan juga buat seluruh berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh menikmati hari-hari ini dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tema renungan kita hari ini berjudul Kemahakuasaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan turunnya Roh Kudus sebagai peristiwa iman yang meneguhkan keyakinan kita akan janji Allah yang akan menyertai setiap orang percaya dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid untuk mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, sebelum Ia naik ke surga. Hal ini mau menunjukkan keberpihakan dan kepedulian Allah kepada kita, sehingga Allah tidak menginginkan orang percaya hidup tanpa tuntunan di dalam menjalani hidupnya. Kehadiran Roh Kudus tentu sebagai wujud kehadiran Allah dalam hidup kita. Dalam penutup suratnya kepada Titus, Rasul Paulus menekankan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah membawa kita keluar dari hukuman akibat kejahatan yang kita lakukan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Secara khusus oleh Roh Kudus kita diperbaharui untuk bisa hidup dan menerima karunia Tuhan. Karena kemurahan itulah, maka kita menerima apa yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang kekal. Ini semua terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Di hari ini, peringatan turunnya Roh Kudus ini, atau yang dikenal dengan Hari Pentakosta, kita diingatkan akan peran Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang selalu memperbaharui identitas dan panggilan kita. Kita sangat membutuhkan peran Roh Kudus ini agar kita tidak lalai dan tidak lupa akan jati diri kita sebagai umat yang sudah diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ada hal yang bisa melemahkan kita dan menggiring kita untuk tidak bersikap sebagai anak Allah. Tetapi Roh Kudus tidak membiarkan kita berjalan jauh meninggalkan Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus tetap dituntun oleh Roh Kudus agar kita tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Sekian dulu renungan kita hari ini. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan refleksi untuk kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.